Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu dalam proses pembelajaran daring. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran daring, marilah kita sama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa belajar daring pada kesempatan hari ini meskipun dalam pandemi COVID-19. Materi kita hari ini adalah materi tentang mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Materi ini ditujukan kepada siswa-siswi kelas 11 tingkat SLTA. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur yaitu teks berisi tentang uraian yang menjelaskan langkah-langkah atau tahap-tahap untuk melakukan suatu hal tertentu. Di dalam teks prosedur biasanya terdapat tulisan yang mengandung cara, tips atau tutorial untuk melakukan sesuatu atau langkah tertentu. Di sini kalian perlu menggarisbawahi cara, tips atau tutorial. Apakah dari ketiga kata ini ada yang sering kalian dengar? Nah, di sini misalnya kata tutorial. Kalau kalian suka menonton YouTube, di sana banyak video-video tutorial. Misalnya tutorial membuat konten YouTube, tutorial memainkan aplikasi, dan tutorial-tutorial lainnya. Nah, tutorial-tutorial tersebut nanti akan tergolong sebagai teks prosedur. Selanjutnya, tujuan dan manfaat teks prosedur. Barangkali di antara kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kita harus belajar teks prosedur? Apa sih tujuan dan manfaat belajar teks prosedur? Jadi, tujuan kita belajar teks prosedur adalah untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks dengan baik dan benar, sehingga tujuan akhir yang ingin dicapai bisa sesuai dengan keinginan pembaca maupun pendengar. Selanjutnya, manfaat belajar teks prosedur. Pertama, untuk membantu mengetahui cara-cara melakukan aktivitas tertentu. Kedua, untuk menggunakan suatu alat dengan benar. Ketiga, untuk membantu pembaca atau pendengar memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Keempat, memberi petunjuk mengenai cara-cara melakukan sesuatu dengan urutan yang tepat. Nah, contoh-contoh dari keempat manfaat ini, salah satunya adalah bagaimana cara membuat sesuatu. Contohnya, apabila kalian ingin membuat kue, tentu kalian yang masih belajar akan mencari cara yang tepat atau cara yang benar sehingga kue yang akan kalian buat bisa menjadi kue yang sesuai dengan harapan, tentu dengan rasa yang enak dan juga bentuknya yang indah. Contoh yang kedua adalah memberi petunjuk mengenai cara-cara melakukan sesuatu dengan urutan yang tepat. Misalnya kalian yang ingin memulai membuat channel YouTube. Jadi bagaimana cara membuat channel YouTube? Tentu kalian harus mengikuti prosedur atau cara-cara sehingga kalian bisa memiliki channel YouTube. Nah, hal ini akan disajikan dengan teks. Teks tersebutlah yang dinamakan sebagai teks prosedur. Selanjutnya, mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Mengonstruksi informasi dalam teks prosedur adalah kegiatan menelaah teks prosedur untuk menemukan bagian-bagian yang termasuk ke dalam pernyataan umum dan tahapan-tahapan melakukan suatu kegiatan. Jadi, teks prosedur itu perlu kalian garis bawahi bahwa terdapat pernyataan umum dan tahapan-tahapan melakukan suatu kegiatan. Pernyataan umum itu apa dan tahapan-tahapan itu apa saja? Mari kita simak bersama-sama dan membahasnya satu persatu. Pernyataan umum. Pernyataan umum atau penjelasan umum atau bisa disebut sebagai pembuka dalam teks prosedur ialah tulisan yang berisi tujuan atau hasil akhir
yang akan dicapai jika seseorang mengikuti langkah-langkah yang ada pada teks tersebut. Sementara itu, tahapan-tahapan ialah prosedur yang harus atau wajib diikuti agar mencapai tujuan yang diinginkan dengan tepat. Nah, kalian juga perlu menggarisbawahi pembuka dalam teks prosedur ialah tulisan yang berisi tujuan atau hasil akhir yang akan dicapai. Jadi pernyataan umum itu ibarat sebuah rumah yang apabila ada rumah yang akan terlihat pertama kali tentu adalah bagian depannya. Jadi sebelum kalian memahami langkah-langkah atau tahapan-tahapan, kalian juga perlu mengetahui tahapan-tahapan apa sih yang ingin kalian capai. Nah, hal itu akan dijelaskan pada pernyataan umum. Kemudian tujuannya juga akan dijelaskan di sana. Biasanya pernyataan umum itu berbentuk suatu paragraf dan berada di awal sebuah teks. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Jadi ketika kalian ingin menyusun teks prosedur, kalian harus menata tahapan-tahapan yang perlu dilakukan atau ditulis. Tahapan-tahapan itu perlu ditulis dan disusun secara berurutan atau sistematis sehingga sesuatu yang ingin dicapai tidak melenceng atau tepat sasaran atau tujuan kita berhasil dicapai. Berikut adalah contoh teks prosedur. Ini adalah contoh teks prosedur yang sangat sederhana. Judulnya adalah cara menghidupkan komputer. Ini paragraf pertama ya. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam pengoperasian komputer harus mengikuti setiap prosedur bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar. Untuk menghidupkan komputer dengan benar, maka ikutilah langkah-langkah berikut. 1. Buka penutup layar monitor, CPU, keyboard, dan printer. 2. Pastikan saklar yang menyediakan arus listrik terhubungkan dengan kabel power ke stabilizer atau CPU komputer. 3. Tekan tombol power pada CPU dan tombol power pada monitor. 4. Komputer akan booting, tunggu proses ini sampai selesai. 5. Setelah selesai, proses booting komputer siap digunakan. Demikian untuk contohnya, mari kita sama-sama membahas dan mengonstruksi contoh teks prosedur tadi. Jadi kita akan menelaahnya. Bagian yang disebut pernyataan umum adalah paragraf pertama, yaitu komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Dan selanjutnya, kenapa hal ini disebut pernyataan umum? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa konsep pernyataan umum itu adalah menjelaskan judul secara umum lalu di sana mengutip tujuannya. Jadi ketika kalian ingin melihat tahapan-tahapannya, tentu akan disajikan terlebih dahulu tujuan dari tahapan-tahapan tersebut apa. Selanjutnya, bagian yang disebut tahapan-tahapan. Ketika sudah menerima penjelasan umum, tentu selanjutnya akan disajikan tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan ini merupakan inti dari teks prosedur. Karena ketika kalian ingin mencapai tujuan atau ingin melakukan sesuatu, tentu tahapan-tahapan yang benar perlu kalian ketahui. Biasanya tahapan-tahapan itu ditandai dengan kalimat-kalimat yang disajikan secara sistematis, yang berurutan sehingga seringkali menggunakan poin-poin berupa angka maupun abjad ya. Nah, demikian materi pada kesempatan hari ini. Selanjutnya untuk tugas akan Ibu sajikan dan upload di laman Esaka. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua.
Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.